Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pertemuan online ya untuk teman-teman di Al-Mumtaz dan teman-teman lain yang sekiranya belum bisa datang untuk offline. Silahkan disimak. Jangan lupa dimulai dengan berdoa dan eh, menyiapkan diri bahwa hari ini ada materi yang harus dipahami dan diterima. Yang rebahan, yang tiduran, duduk ya, duduk. Plok plok plok, tepuk pipi, sadarkan diri dulu, jadi jangan dengarkan sambil mengantuk. Semoga bisa fokus dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Keluarkan buku catatan, dicatat hal-hal yang sekiranya penting atau tidak difahami untuk nanti akan ditanyakan kembali via Japri ya, atau di grup, karena grupnya masih saya buka. Oke, hari ini kita belajar tentang beberapa hukum peluang. Kalau pekan pertama belajar tentang ruang sampel, apa saja ruang sampel itu, kemungkinannya apa saja, yang mana untuk mencari kemungkinan-kemungkinan itu menggunakan hukum permutasi dan kombinasi ya. Jadi, permutasi itu nanti menemukan sekian kemungkinan. Nah, sekian kemungkinan itu adalah titik-titik yang ada di ruang sampel. Seperti kita melempar sebuah dadu, itu ada 6 kemungkinan, yaitu keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Berarti ruang sampelnya ada 6. Kenapa? Karena ada 6 kemungkinan. Kita mengambil salah satu dari kartu remi atau kartu itu ya, kartu yang ada sekop, hati itu kalau kita mengambil satu, itu kita bisa mendapatkan 52 kemungkinan karena dari satu set kartu ada 52 macam kartu gitu ya. Nah, 52 macam ini adalah ruang sampel. Ada satu, 2, 3. Yang pertama itu mungkin hati-hati as, yang kedua adalah hati dua, dua hati, tiga hati, empat hati, sampai joker. Nah, itu masing-masing adalah satu-satu kemungkinan. Nah, kemungkinan ini yang nantinya akan diolah menjadi bagaimana kita menemukan presentasi peluang dari kemungkinan yang kita ambil. Misalkan saya mencari angka 4 dalam kartu remi. Ada berapa kemungkinan? Ada berapa peluangnya dari 52 kartu itu? Nah, menggunakan hukum peluang yang kita pelajari di pertemuan kedua. Pertemuan ini kita akan membahas beberapa hukum peluang. Jadi kalau yang pertemuan kedua kemarin, kita membahas tentang apa sih peluang itu, apa yang disebut dengan peluang, apa yang disebut kemungkinan atau ketidakmungkinan, kepastian atau ketidakpastian, gitu ya. Apakah peluang itu? Peluang itu adalah suatu kejadian, ini ya, suatu kejadian dapat merupakan gabungan atau irisan dari dua atau lebih kejadian lain. Kejadian itu adalah percobaan yang kita lakukan. Percobaan yang kita lakukan ini bisa saja adalah gabungan atau irisan dari dua atau lebih kejadian lain. Misalkan kejadian ini adalah data percobaan yang mau saya ambil dari siswa-siswi teknik komputer. Ya, misalkan saya mencari siswa teknik komputer yang perempuan. Nah, ternyata mahasiswa yang perempuan dari teknik komputer ini ada dari angkatan 2020, ada juga dari angkatan 2021. Berarti siswa perempuan ini adalah irisan ya, irisan dari siswa komputer 2022 dan irisan dari siswa komputer 2021. Ibaratnya gini kalau digambar. Bisa digambar. Nah, misalkan ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu total dari
Mahasiswa-mahasiswi komputer angkatan 2020 dan 2021 ya. Itu gabungan dari 2020 dan 2021. Semuanya ini kotak ini. Nah, saya bagi lagi nih 2020 saya kelompokkan dalam lingkaran pertama. Nah, ini adalah lingkaran kedua 2021. Ada irisannya ini, ada irisannya. Nah, irisan ini contohnya ya bisa jadi siswi perempuan. Siswi perempuan. Nah, bisa siswi perempuan atau misalkan siswa yang berasal dari Jogja gitu. Nanti ada nih dari 2020 ada yang dari Jogja, terus juga ada yang dari Jogja. Ini adalah percobaan atau kejadian ya, kejadian ini. Kejadian. Kejadian atau percobaan ini tidak harus eksperimen. Eksperimen melempar dadu, eksperimen melempar koin, atau kita mengambil data dari alam gitu. Tidak harus seperti itu, tapi bisa juga berupa data yang kita ingin simpan, kita ingin tahu. Tuh. Kita ingin menghitung peluang satu kejadian apabila diketahui peluang kejadian lain. Nah, kita ingin menghitung suatu peluang ya. Ada beberapa aturan yang dapat dipakai. Ini ya nanti kita pelajari adalah aturan penjumlahan, peluang bersyarat, aturan perkalian dan Bayes, aturan Bayes. Oke, hapus dulu. Clear. Ya, oke. Oke, ini adalah aturan penjumlahan ya pertama. Bila A dan B adalah kejadian sembarang, maka peluang dari A irisan B sama dengan PA peluang A tambah peluang B dikurang peluang A gabungan dari B. Jadi ini intinya tuh anu ya, kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya simple. Jadi aturan penjumlahan ini sebenarnya PA PA dan B misalkan ya, aturan penjumlahan. Kita ingin mengetahui gabungan dari peluang A dan B. Ini ya dan A dan B. Jadi kalau dan kita pakai gabungan. Atau kita pakai irisan. Nah, kita ingin tahu besar peluang A dan B gitu. Maka rumusnya itu sebenarnya PA peluang A ditambah peluang B. Nah, aslinya itu gini ya. Jadi kita pengen tahu nih jumlah peluang A dan B jika digabungkan jadi satu. Atau misalkan saya pengen tahu peluang mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki itu mendapatkan nilai di atas C gitu, yang bernilai B. Nah, siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki dan perempuan. Jadi total nanti akan dijumlahkan. Kira-kira berapa nih peluangnya siswa laki-laki dan perempuan dalam kelas fisika ini mendapatkan nilai B. Tapi menurut teorema ini ternyata bisa juga dituliskan dengan cara lain gitu. Teruskan dengan cara lain harusnya P A atau B. Nah, ini beda ya. Ini kan kalau PA dan B ya, PA dan B ini atau aturan apa dijumlahkan. Tapi ketika dia menggunakan atau siswa laki-laki dan atau perempuan yang akan mendapatkan nilai B berapa besar peluangnya, maka itu rumusnya adalah PA tambah PB dikurangi PA gabungan B gitu. Atau nanti ini kebalikannya juga. PA dan PB dikurangi irisan. Oh, ini kalau gabungan mah enggak ya.
Tuh, ini ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk penjelasannya. P A P irisan B, maka peluang A dan irisan B, maka A irisan B per S atau per ruang sampel totalnya ada berapa ya. Nah, ini peluang A ditambah peluang B minus eh, peluang A gabungan B per ruang sampel. Maka nanti ini sama saja seperti peluang A per ruang sampel tambah peluang B per ruang sampel, terus dikurang A gabungan B per ruang sampel, maka jadinya seperti ini. Ini cuma penjelasannya aja ya, intinya seperti ini. Oke, pada dua kejadian yang saling meniadakan atau terpisah, misalkan P A gabungan B itu tidak ada, maka P peluang dari irisan A dan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya, karena kan harusnya di sini ada plus ini ya. Harusnya di sini tuh ada plus, minus. Minus P A gabungan B. Tapi karena dia bernilai 0, maka ini kurang 0. Jadi sisa ini. Gitu. Untuk N kejadian yang saling terpisah, maka ketika ini adalah digabung, adalah irisan A, irisan A2, irisan A1, irisan A2, irisan A3, sampai irisan AN, maka sama dengan peluang dari A1 tambah peluang A2 tambah peluang A3, gitu. Untuk kejadian yang saling terpisah. Gitu ya. Maksudnya terpisah ini, misalkan ya, siswi TK 2020. Nah, di sini aku memisahkan nih siswi laki-laki dan siswi perempuan. Nah, otomatis ini akan menjadi satu lingkaran sendiri dan menjadi satu lingkaran sendiri. Tidak tergabung ya, karena di sini nggak ada waria, yang ada bencong. Kalau ada yang merasa bahwa dia memiliki jenis kelamin laki-laki atau dan memiliki jenis kelamin perempuan, maka nanti ada irisannya di sini. Tapi karena ini adalah hmm, tidak ada yang sama gitu ya, berarti terpisah. Nah, peluangnya nanti seperti ini. Peluang di sini terjadi berapa, nanti ditambahkan peluang di sini terjadi berapa gitu. Tanpa tanpa dikurangi. Untuk teorema 2, untuk ketiga kejadian sembarang A, B, C, maka nanti PA di peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A peluang dari A gabungan B dikurangi lagi peluang B gabungan dari C, lalu ditambah peluang A digabung B digabung C gitu. Nah, ini rumus ya, jadi cukup dihafalin rumusnya, nanti akan digunakan pada contoh. Nah, ini contohnya nih. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa peluang munculnya angka 3 atau 4? Maka A adalah kejadian munculnya angka 3, dan sedangkan B adalah kejadian munculnya angka 4. Maka peluang dari munculnya angka 3 adalah 1/6 ya. Kenapa? Karena di gambar dadu itu hanya ada satu angka 3. Maka dia munculnya adalah 1 per total ruang sampel ada 6 ya, karena ada 6 angka, jadi dia 1/6.
Lah, kejadian munculnya angka 4 itu juga sama, 1/6. Maka irisan B, peluang kejadiannya adalah angka 3 atau angka 4. Nah, tidak mungkin satu kali lemparan menghasilkan 3 dan 4 secara bersamaan. Nggak mungkin kan ya? Jadi, dua kejadian ini terpisah. Maka, peluang dari A irisan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, ini kita sebut terpisah karena gabungannya tidak ada, ya. Jadi kalau gabungannya tidak ada, dia langsung masuk ke nih kejadian yang saling meniadakan atau terpisah. Sama seperti tadi, perempuan dan laki-laki, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, tidak ada siswa dengan jenis kelamin dua, perempuan dan laki-laki gitu. Ini adalah contoh kedua, seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah. Peluang lulus FI adalah 3/5, sedangkan peluang lulus KI adalah 2/3. Maka peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 5/6. Berapa peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah? Nah, untuk A ini lulus FI dan B ini adalah lulus KI. Peluang dari A adalah 3/5. Kita terus dulu ya, yang diketahui apa? Peluang B adalah 2/3. Maka peluang lulus kedua mata kuliah ini berarti dan atau. Ini menggunakan gabungan atau menggunakan irisan. Nah, karena di sini disebut kedua mata kuliah, berarti ibaratnya dua kesatuan ya, dijadikan satu. Berarti bukan atau, berarti dan. Ketika dia dan, dia berarti adalah sebuah gabungan. Nah, ketika di dan, dia berarti adalah sebuah gabungan. Gabungan ya. Nih, kedua mata kuliah. Ini Anda ini menyatakan gabungan. Atau peluang lulus, misalkan ya peluang lulus A atau FI atau KI. Nah, itu berarti dia akan menggunakan irisan, bukan gabungan. Maka kejadian lulus FI dan KI adalah ini dinyatakan dalam notasi ini, yaitu 5/6. Ketika ingin berapa peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah, ketika dicari berapa peluang lulus mata kuliah. Nah, dia harus menggunakan berarti dia mencari irisan dari A atau B gitu, karena hanya satu paling sedikit lulus A atau lulus B. Maka menggunakan persamaan ini ya, PA-nya diketahui, plus PB-nya diketahui, terus peluang A ya plus peluang B, terus dikurangin peluang A gabungan B juga sudah diketahui. Jadi tinggal dikurangi saja. Tuh. Oke, berikutnya. Ya, jadi kita menyebut kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja dan wisudawan yang akan S2. Nah, yang akan bekerja dari 100 orang, yang akan bekerja itu 50 orang. Yang akan S2 itu 30 orang. 36 orang ini ternyata salah satu dari keduanya. Bekerja atau S2. Kita fokus pada kata atau ya. Berarti peluang A ini 50/100. Kenapa? Karena ruang sampelnya ada 100. Peluang B ini 30/100 ya. Sedangkan 36 ini dia menggunakan notasi atau. Berarti adalah sebuah irisan. Kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja atau S2 yaitu 36/100. Berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah S2? Nah, ini dan bekerja sambil kuliah. Kalau yang di atas itu aku hanya memilih salah satu, cuman aku belum tahu nih mau pilih apa gitu, mau kerja atau mau S2. Sedangkan yang ditanyakan adalah peluang bekerja sambil S2. Berarti dua-duanya diambil atau dan. Ini rumusnya sama ya, PA tambah PB, tapi dikurang PA atau PB. Gitu ya. Peluang irisan dari A
ke B. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini ada latihan. Nanti latihannya dikerjakan ya, berarti kalian punya tugas ini. Tugas latihan nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Hasan membeli mobil baru dan 2 buah dadu dilemparkan. Oke, nanti kalau ada latihan lagi, itu juga termasuk dikerjakan. Berikutnya, teorema ketiga. Bila A dan A inverse adalah dua kejadian yang komplementer, maka peluang dari A inverse sama dengan 1 minus peluang dari A. A inverse atau A kutip. Jadi misalkan ya, ini adalah siswa teknik komputer 2020 dan 2021. Tadi otomatis ada irisan ya, karena di antara 20 dan 21 ada sama-sama yang perempuan, ada sama-sama yang laki-laki kan. Ada irisan. Nah, yang disebut PA, misalkan ya, misalkan di sini adalah A, di sini adalah B. 2020 itu dari A, 2021 B. Berarti peluang dari 2020 atau peluang dari A ya, jika dikomplementerkan PA aksen ini berarti misalkan 2020 itu isinya ada 15 anak. 2020 isinya ada 15 anak. Ketika dibilang P aksen A atau P komplementer A berarti selain 15 anak ini adalah P dari komplementer A. Baru aku bingung jelasin. Inverse ya, jadi misalkan lebih gampang lagi. Ini kebanyakan soalnya, ada 20 anak. Misalkan A itu berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga. 1, 2, 3 aja. B itu berisikan, B nggak ada ya, A dulu aja. Nah, sedangkan ruang sampelnya atau S-nya itu adalah dari 1 sampai 10. Nah, berarti A komplementer atau A inverse itu selain dari ini yang ada di sini. Nah, 1 sampai 10 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Berarti A komplementer itu selain 1, 2, 3. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang komplementer, itu berarti saling berlawanan atau saling mengisi. Yang ada di A tidak ada di A inverse atau komplementer. Yang ada di sini, yang ada di sini tidak ada di sini gitu. Maka peluangnya itu menggunakan persamaan ini 1 minus peluang A. Contohnya, sebuah koin yang fair dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang paling sedikit? 1 kali muncul sisi angka A. Nah, dia dilempar 6 kali, sedangkan peluang 1 kali muncul sisi angka itu 1 ya di setiap kali lemparan ya. Maka ruang sampelnya itu karena ada 2 kemungkinan di setiap lemparan, maka jadinya ruang sampelnya ada 2 pangkat 6 atau 2 dikali 2 sebanyak 6 kali, yaitu 64. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah paling sedikit 1 kali muncul sisi angka. Nah, sedangkan ini komplementer itu kejadian tidak muncul sisi angka 1 buah pun. Maka PE adalah 1/64. Yang ditanyakan adalah PE, berarti berapakah kemungkinan 1 kurang berapakah kemungkinan PE, maka 1 dikurang komplementernya gitu. Nih, pertanyaan saya kepada kalian ya, paham nggak kenapa S-nya ini 2 di pangkat 6? Kenapa dia ruang sampelnya itu 64? Terus kenapa kemungkinan tidak
munculnya angka sama sekali itu cuman satu. Nih kenapa nih ya? Tidak munculnya angka sama sekali itu sama dengan satu. Kita punya koin nih, aku punya koin. Aku lempar 6 kali. Pluk, 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 pluk. Nah, menurut kalian ketika kalian lempar sebuah koin, berapa kali peluang tidak munculnya angka sama sekali? Apakah memang cuma satu? Apakah memang cuma sekali gitu? Itu. Dan kenapa dia itu 64 gitu? Kenapa ada 64 macam kemungkinan? Kenapa 64? Paham nggak? Nah, nanti semoga kalian bisa menjawab ya. Boleh dijawab di bawahnya soal dua nomor tadi. Oke, ini contoh lagi. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Berapa peluang bahwa bola merah yang terambil adalah... Nah, padahal di kotak itu ada 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Berarti total ruang sampelnya ada berapa? Ini jumlah ya. 6 dijumlah 4, ditambah 4, ditambah 5. Berarti ruang sampelnya ada 15. Nah, berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah merah? Dari 15 bola, ada 6 bola merah. Maka, peluang kita untuk mengambil bola merah itu ada di 6/15. Jika disederhanakan menjadi 2/5. Sama untuk bola putih itu ada 4. Berarti dari 4 bola, dari 16 bola ada 4 bola putih. Maka kemungkinannya adalah 5/15. Ini salah. Putih ya. Oh, ini biru deh yang ditanyakan biru. 5/15. Ya, berarti 1/3. Maka kejadian yang mungkin ketika itu bukan warna merah, itu akan dikurangin ya. 1 dikurang 2/5, yaitu 3/5. Oke, ini soal berikutnya. Silakan dipahami ya. Nah, ini ada latihan lagi. Berarti tadi udah 2 nomor. Tambah lagi 2 nomor ini. 4. Sama tadi pertanyaan saya itu ya. Jadi ada 5. Nah, tadi itu perkalian apa? Peluang penjumlahan ya tadi ya. Penjumlahan. Nah, ada lagi hukum peluang itu disebut peluang bersyarat. Mana peluang bersyarat ini adalah terjadinya suatu kejadian. Bila diketahui kejadian lain disebut peluang bersyarat. Nah, misalkan siswi Al-Mumtaz angkatan 2 ya Al-Mumtaz lagi siswa mahasiswa teknik komputer 2021 dan 2020 2020 2021 ya. Yang mana yang perempuan kayak tadi itu ya, atau yang berasal dari Pulau Jawa dan memiliki baju putih misalkan. Jadi ini adalah contoh-contoh bersyarat. Misalkan sebuah dadu dilempar 1 kali, kita ingin menghitung berapa peluang angka yang muncul kurang dari 4. Nah, ini syarat juga ya. Misalkan B adalah kejadian angka yang muncul kurang dari 4, maka mudah dihitung bahwa PB sama dengan 3/6. Kenapa? Kurang dari 4 itu ada angka 1, 2, dan 3. Makanya dia 3/6. Misalkan A adalah kejadian angka yang dihasilkan adalah ganjil. Maka mudah dihitung juga nih peluangnya. Karena ganjil itu cuma ada 1, 3, sama 5. Berarti ada 3 angka yang ganjil ya dalam dadu itu. Oke, berikutnya. Berapa peluang kejadian B? Jika diberikan informasi bahwa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Nah, inilah yang disebut dengan uh, peluang bersyarat. Nah, notasi peluang ini adalah B, apa ini?
B, A gitu ya, peluang B terhadap A gitu. Oh ini, peluang B, cara bacanya, peluang B terjadi bila diketahui A terjadi. Maka rumusnya adalah peluang gabungan dari A dan B dibagi peluang A. Bila peluang A ini lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 atau itu tidak boleh. Jadi harus ada ini peluang A-nya ya. Peluang A-nya ini harus ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Pada contoh tadi itu peluang A dan B 2/6. Maka peluang B terjadi bila diketahui A terjadi. B terjadi bila diketahui A terjadi, maka peluang gabungan dari AB per peluang A sama dengan 1/3 per 1/2 sama dengan 2/3. Jadi tinggal dibagi aja PA gabungan B per peluang A gabungan B per peluang A. Jadi informasi tambahan pada pelemparan dadu menghasilkan angka ganjil membuat peluang itu naik dari 1/2 menjadi 1/3. Gabungannya 2/6. Emang A-nya apa sih? A-nya 1/3. B-nya 1/2. Kok A-nya 1/2? Oh. A digabung B. Oke, kita ke contoh aja. Oke, kereta api Argo Lawu selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0,8 dan peluang sampai tepat waktu adalah 0,82. Berarti 83% kereta itu berangkat tepat waktu. Si Argo Lawu ini selalu berangkat tepat waktu. Dan sampai, jadi dia berangkatnya, aku gambarin ya, biar ada gambaran dikit. Ini kereta ya, ini jalur kereta. Jalur kereta. Nah, ini berangkatnya nih, berangkatnya dari sini, start. Sampainya di sini. Oke, dia ternyata si kereta api Argo Lawu ini kemungkinan dia berangkat tepat waktu itu 83% atau 0,83 dan sampai tepat waktu itu 82% atau 0,2 ya peluang 82 ya peluangnya, dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah, nah tadi kalau kita lihat berangkatnya doang itu 83. Kalau lihat sampainya doang itu 82%. Nah, sedangkan kalau berangkat dan pulang itu sama ya. Jadi peluang dari gimana nih cara tulisnya nih? Peluang berangkat dan sampai tepat waktu berarti pakai kata dan ya. Mulainya pakai S, berangkat, start, gabungan dari N. Kenapa dia gabungan? Karena dia menggunakan kata dan. Ini sama dengan 78%. Maka berapa peluang sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu? Nah, berapa nih? Rumus yang tadi ya, masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya itu gabungan lalu dibagi dengan A atau dibagi dengan yang pertama. Jadi kejadiannya apa? Yaitu berangkat, terjadinya apa? Dengan syarat. Syaratnya apa? Oh, syaratnya itu sampai tepat waktu. Sebenarnya mirip ya, peluang berangkat dan sampai tepat waktu, tapi kita menggunakan salah, bukan yang ini. Aku salah.
Nih ya, sampai tepat waktu, kebalik sampai tepat waktu, bila diketahui berangkat tepat waktu, berarti yang pertama ini ya, ini yang pertama sampai tepat waktu, atau N 87%. Yang syaratnya adalah bila diketahui berangkat tepat waktu, ini syaratnya. Nah, sedangkan itu rumusnya adalah P S digabungan E, ini ya. Yang T adalah peluang. Berapa sampai tepat waktu. Dengan syarat ini ya, berangkat tepat waktu. Nah, PSN per PS. Nih, atau dia menggunakan A dan B. Ya, rumusnya. Ting. Nah, ini kalau dibalik. Oke, semoga kalian paham. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika P, B terjadi dengan jika A terjadi itu sama dengan PB dan PA terjadi ketika hanya B terjadi sama dengan peluang A. Jika demikian dikatakan tidak bebas. Jika tidak demikian dikatakan tidak bebas. Nah, ini ada lagi yang disebut nih. Kejadian A dan B dikatakan bebas jika kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini ya, jadi sama gitu. Jadi pada kasus ini terjadinya A itu tidak mempengaruhi kejadian B. Pada kasus ini yang kedua, peluang A terjadi di mana peluang B terjadi itu ternyata hasilnya sama dengan peluang A saja, maka terjadinya B itu sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya A. Ini contohnya. Dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan pengembalian. Kartu pertama setelah diambil dikembalikan lagi ke tumpukan. Jadi misalkan A adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu as dan B adalah kejadian kartu yang terambil adalah kartu wajib. Maka peluangnya ya kartu as itu ada berapa? Ada 4 ya, dan kartu kedua adalah kartu wajib. Kartu wajib itu ada 13. Maka PB ini sama dengan ya, peluang jadi dari kejadian B ini adalah 13/52. Kenapa? Karena kartu wajib ini ada 13. Ya kan totalnya ada 52. Sedangkan wajib ini seperempatnya kan ya. Oke, maka peluang dari B ini adalah seperempat. Ini sama dengan peluang B jika terjadi peluang A, peluang B, peluang dari kejadian B jika terjadi kejadian A, maka sama dengan peluang B saja. Kenapa? Karena kartu kartu as ini dikembalikan. Maka 52 ini tidak berkurang. Jadi kalau diambil dan tidak dikembalikan, ini bukan lagi 52 tapi tinggal 51, ya kan? Maka kejadian A dan B itu bebas. Jadi kita melakukan kejadian pertama, kejadian A ini ternyata tidak mengganggu sama sekali kejadian B gitu. Sama aja, asnya diambil atau tidak itu sama aja. Kenapa? Karena setelah diambil dikembalikan lagi. Ada lagi tadi itu ya, aturan bebas. Ada lagi yang disebut aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini adalah peluang dari A gabungan B, di mana peluang A dikali dengan peluang B jika A gitu ya. Peluang B jika A. Maka dikatakan bahwa kejadian A dan B itu terjadi secara serentak. Nah, ketika kejadian A gabungan B dan B gabungan A itu ternyata sama, maka akan berlaku P
peluang dari A gabungan B itu sama dengan PB sama dengan kali peluang B ya dikali peluang A jika B. Jadi ini sama ya ketika A gabungan B dan B gabungan A itu ternyata sama. Jadi tidak penting mengetahui kejadian mana yang terjadi A atau B gitu karena kondisinya sama. Tuh, kita pengen tahu nih gabungannya. Ini contohnya. Tadi kalau ngomongin rumusnya doang pusing ya kalau ngomongin hukum-hukumnya. Tapi kalau udah dengan contoh insya Allah jadi lebih jelas. Dari sebuah kotak yang berisi 20 bola, 5 diantaranya berwarna merah. 2 buah bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? Nah, ini kejadian bola pertama yang diambil adalah merah. Nah, B ini kejadian bola kedua yang diambil adalah merah. Sama ya, berarti yang pertama itu merah, yang kedua itu merah juga. Padahal hanya ada 5 kotak berwarna merah. Dan ketika diambil, itu bolanya tidak dikembalikan. Jadi berkurang. Ya. Maka yang pertama itu adalah 5/20, karena ada 5 merah di antara 20 bola. Lalu, P peluang B jika A ini eh, merahnya udah berkurang 1 karena diambil. Ya. Dan isi bola dalam kotak juga diambil 1, jadi berkurang. Bisa 19. Nah, pakai rumus yang tadi. Kali, gitu. Nah, teorema dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika peluang A em, gabungan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Teorema perkalian khusus. Contoh dari contoh 8 di atas, tapi jika bola pertama itu dikembalikan dan isi kotak diajak kembali sebelum mengambil bola kedua, maka berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? Tetap, jadi sama kayak yang tadi itu ya, kartu, jadi kartunya dikembaliin lagi, maka disebut peluangnya bebas. Adalah yang penting kalian ada gambaran. Ini contoh latihan, nanti silakan diperhatikan. Nih ya, notes ada cara lain kah? Kira-kira ada cara lain nggak ya? Oh, ternyata ada. Menggunakan kombinasional, kayak yang kita pelajari kemarin. Kombinatorial. Ini nggak aku jelasin. Ini nggak aku jelasin. Pattern pertama dirampatkan untuk kejadian. Dan kejadian disebut teorema bila suatu eksperimen. Oh ya, ini eksperimen ketika dia itu ternyata lebih dari dua kejadian ya. Kalau tadi kita udah sampai 2 kejadian, ini lebih. Maka menggunakan rumus ini. Oh ya, ya, kejadian mengambil bola merah pada urutan pertama, kejadian mengambil bola putih pada pengambilan kedua, kejadian mengambil bola biru pada pengambilan pertama. Ini bukan pertama ini ya, ini ketiga ini. Pengambilan ketiga. Jadi yang pertama itu merah, kedua itu putih, yang ketiga itu biru. Maka nanti menggunakan rumus ini. Di mana ini adalah bebas. Kenapa ini disebut bebas? Karena untuk yang A ya, untuk yang A disebut bebas karena dikembalikan lagi ke dalam kotak. Maka sama saja seperti peluang dari merah sendiri, peluang dari putih sendiri, peluang dari biru sendiri, lalu dikalikan. Karena ini adalah gabungan. Karena ini ya, karena urutan ya, jadi dan dan menggunakan kata dan maka dia dikalikan atau menggunakan gabungan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua tidak dikembalikan lagi.
maka akan ada perubahan ya setelah pengambilan bola, ada berkurang. Maka dia menggunakan rumus ini. Oke, aku lewat. Nah, kita langsung masuk ke teorema Bayes. Teorema Bayes ini, misalkan B1, B2, B3 adalah kejadian-kejadian terpisah atau saling meniadakan yang gabungannya adalah ruang sampel S, dengan kata lain adalah salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi. Maka jika ada kejadian sembarang S, di mana peluang A itu tidak sama dengan 0. Aturan ini memungkinkan kita menentukan peluang berbagai kejadian. Um, Kayaknya kita udah lebih setengah jam ya ini. Ini aturan Bayes ini tidak saya masukkan dalam pertemuan ini. Biar menjadi sekedar tahu saja, cukup tadi itu ya, ada 4 tugas dengan 1 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, sampai di sini dulu kuliahnya teman-teman. Selamat belajar ya, selamat mengerjakan. Tadi itu mungkin cukup rumit ya, jadi kalian penting banget harus dicatat, supaya bisa membedakan aturan-aturan tadi itu ada aturan kalian, ada aturan penjumlahan, ada aturan terpisah atau bebas. Itu kalau kalian catat akan lebih mudah untuk membedakan dan mengklasifikasikan mana yang harus digunakan untuk mencari peluang ini, kejadian ini, mana yang harus digunakan untuk mencari peluang dari kejadian itu, gitu ya. Oke, dikumpulkan tugasnya seperti biasa di drive yang kemarin dengan format judul seperti biasa ini ya, ditulis tangan, difoto, lalu dijadikan PDF, lalu dikumpulkan. Format judul tugasnya atau format judul PDF-nya jangan lupa diganti. Saya tunggu paling lambat hari ini, paling lambat besok ya, berarti tanggal 16. Paling lambat tanggal 16. Saya tunggu ya tugasnya. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup dulu kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.